Ya, pemirsa, apa yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan maut di flyover Kretek, Brebes, Jawa Tengah, dan bagaimana seharusnya aparat segera mengantisipasi agar kecelakaan tidak kembali terulang? Kami akan coba berikan atau paparkan datanya untuk Anda, pemirsa, karena ini bukan kali pertama kali terjadi di lokasi yang sama, karena di tahun 2018 ini tercatat sebelum yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 atau hari Senin lalu, sudah ada 3 kali kejadian atau peristiwa yang terjadi di jembatan atau flyover Kretek Brebes, Jawa Tengah ini. Yang pertama pada 20 Maret 2018, ini ada truk bermuatan kedelai yang dipastikan rem kendaraan tersebut blong. Ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 8 lainnya terluka. Kemudian 5 hari berselang atau tanggal 24 Maret 2018 ini ada satu unit mobil kecelakaan tunggal, yaitu mobil milik dinas sosial yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian 21 Mei 2018 ada truk tronton yang menabrak sejumlah motor dan juga mobil, dan ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia di lokasi tersebut. Ini menjadi jumlah korban tewas atau meninggal dunia yang terbanyak di lokasi ini. Sebelum kemudian kejadian berulang kembali pada hari Senin pekan ini maksud saya, pada tanggal 10 Desember 2018 saat sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan yang ada di sana, kemudian menyebabkan 5 orang tewas dan juga 7 lainnya mengalami luka. Sebenarnya apa yang menyebabkan seringnya kecelakaan terjadi di jalur ini? Ada sejumlah investigasi yang sudah dilakukan, baik dari kepolisian, kemudian juga dari sejumlah pihak, Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk juga Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang sudah turun ke sana. Kemudian ada sejumlah analisis yang disimpulkan, salah satunya ini adalah terkait geometri atau kemiringan jembatan yang mencapai 7,8%. Ini melebihi standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 6%. Ada juga faktor-faktor lain yang diduga menjadi penyebab kecelakaan, termasuk human error atau juga truk yang kelebihan muatan seperti yang kemarin terjadi 2 hari lalu tersebut. Kemudian apa antisipasinya? Untuk saat ini, karena ini juga sudah banyak masukan dan kritik dari warga setempat, kemudian warga berinisiatif, kemudian juga sudah diakomodir, ada pembatas median dengan reflektor yang rencananya nanti akan dipasang di lokasi ini. Kemudian juga warga kini melarang, bahkan juga petugas sudah melarang truk-truk dengan muatan atau dengan tonase besar untuk melintasi flyover Kretek ini. Kemudian juga ada usulan dibuatnya jalur darurat yang berada di lokasi ini, karena beberapa tahun sebelumnya, sebelum flyover ini dibangun, sebenarnya ada jalur yang berada di bawahnya. Ini hanya jalan yang melintasi rel kereta api yang kemudian ini sudah tidak dipakai lagi, dan ini diusulkan kembali untuk digunakan kembali, khususnya untuk truk-truk bermuatan besar atau kendaraan-kendaraan bertonase besar. Dan untuk kasus yang kemarin terjadi atau peristiwa yang kemarin terjadi pada tanggal 10 Desember, Kepolisian Polda Jawa Tengah sudah menetapkan sopir truk tersebut sebagai tersangka. Saya ingin tanyakan lagi nanti lebih lanjut, lebih dalam lagi, kemudian bagaimana kira-kira antisipasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Saya ingin tanyakan langsung, sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Rudi Antariksawan. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Mas Wahyu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, pengendara truk yang kemarin terlibat kecelakaan pada hari Senin lalu? Sudah, jadi sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan, juga sudah setelah kejadian kita cek baik itu urin, kemudian juga darah. Ternyata memang dari pengemudi negatif dari penggunaan alkohol maupun obat-obat terlarang. Demikian. Dan untuk hasil pengecekan bersama kemarin dengan teman kita stakeholder dari perhubungan, sudah diketahui bahwa memang kendaraan truk ini mengangkut overload. Jadi yang seharusnya itu 10.000 ton, ini mengangkut 30.000 ton. Jadi hampir 200% ini overload. Itu kira-kira, sehingga dengan jalan yang menurun, tadi sudah disebutkan bahwa
geometrisnya itu terlalu curam sepanjang 2 kilometer, sehingga dengan muatan yang lebih ini akan memacu untuk kecepatan dan otomatis fungsi rem komponen itu akan tidak berfungsi dengan baik atau dikatakan bisa belum gitu. Ya. Ya. Pak Rudi, karena ini kan bukan kasus yang pertama kali terjadi. Sudah paling tidak 2 tahun terakhir ini, kalau dari hasil riset saya ada 10 kasus yang terjadi di titik atau lokasi yang kurang lebih sama di flyover Kretek Brebes, Jawa Tengah ini. Sebenarnya apa penyebabnya? Kalau tadi geometri sudah, kemudian sudah ada beberapa langkah antisipasi. Kalau dari Ditlantas Polda Jawa Tengah ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana seharusnya kondisi atau penerapan di jalur ini? Ya. Kita sudah duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah yang cepat. Ini karena banyak sekali truk yang melakukan pengangkutan over atau melebihi muatan. Ini supaya difungsikan kembali karena sebelum dari TKP itu ada 10 km di Aji Barang itu ada jembatan timbang yang sekarang ini tidak bekerja atau rusak. Nah, kita mendorong ini segera untuk diperbaiki sehingga kita fungsikan lagi untuk bisa mengecek, memeriksa truk-truk yang lewat. Kalau itu overload, ya kita lakukan penindakan, kemudian barangnya kita turunkan atau tidak kita izinkan masuk ke jalur ini, ya jalur yang cukup rawan. Ini merupakan jalan nasional juga, sehingga kita juga terus menyampaikan kepada Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Perhubungan juga demikian. Apa menurut Kementerian PUPR, Pak? Karena ini kan tidak hanya menimpa kendaraan-kendaraan dengan tonase besar, tetapi ada sebuah mobil minibus juga milik Dinas Sosial yang beberapa waktu lalu bulan Maret tahun ini juga terlibat kecelakaan di sana. Ya, kalau yang kendaraan ringan ini juga kita lihat dari sebab-sebab terjadinya itu juga. Ya, jadi selama ini yang berakibat fatalitas ini adalah truk-truk yang memuat angkutan lebih, nah, itu. Dan dalam waktu jangka pendek juga ini akan kita berlakukan, kita fungsikan kembali jalur bawah, ya khusus untuk kendaraan-kendaraan yang bermuatan yang besar, kendaraan truk. Kemudian kendaraan normal biasa melalui flyover. Itu langkah-langkah yang segera kita kerjakan dengan cepat. Apakah juga, ya, bagaimana kemudian mengantisipasi soal geometri, Pak? Ada kelebihan sekian persen tadi, dari seharusnya 6%, ini 7,8%. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Nah itu, jadi dari perhubungan agar segera memfungsikan kembali jembatan timbang. Jembatan itu fungsikan kembali, alatnya segera diperbaiki sehingga kita bisa melakukan pengecekan, pemeriksaan, bahkan penindakan bagi kendaraan-kendaraan berat yang melanggar muatan lebih. Ya. Artinya apakah bisa dikatakan sebenarnya kemiringan ini kelebihan sudut begitu ya, tidak terlalu bermasalah asalkan jembatan timbang untuk kendaraan truk yang bermuatan besar ini berjalan dengan baik begitu fungsinya? Dua-duanya harus kita lakukan evaluasi dan perbaikan. Tapi dalam waktu yang sudah lebih dekat, lebih cepat ini adalah fungsinya kembali jembatan timbang itu. Ya. Mungkin tidak Pak Rudi, flyover ini untuk sementara waktu tidak digunakan dulu? Kita tadi sudah sampaikan, jangka pendek ini kita lakukan pengalian untuk kendaraan berat, kita lewatkan bawah, kemudian yang flyover ini kita gunakan untuk kendaraan-kendaraan yang tidak bermuatan besar. Tapi ini juga perlu perbaikan juga jalur bawah ini karena juga tidak secepat untuk mengerjakan itu. Jadi kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait ini. Ya. Sementara itu untuk pengguna jalan yang ingin melintasi kawasan tersebut, apa kira-kira yang bisa diberikan informasi atau imbauannya dari Ditlantas Polda Jawa Tengah, Pak Rudi? Kita terus melakukan himbauan kepada masyarakat atau para pengguna jalan atau pengemudi